Amin. Haleluya. Sahabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara, saya ingin memberikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Seberapa Besar Cinta Kita Kepada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya akan menaikkan satu ilustrasi, saudara. Dikisahkan di situ ada sepasang pria dan wanita. Mereka sudah bertunangan dan rupa-rupanya yang pria ini akan bekerja di luar negeri. Dan tentunya hal ini sangat berat sekali karena mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Akhirnya mereka sampai di stasiun dan mereka berpisah. Tetapi sang pria ini berkata demikian, "Sayang, kita berpisah sampai di sini. Sekalipun kita berat, tetapi aku harus lakukan. Aku akan bekerja di negeri yang jauh. Tetapi aku berjanji sama kamu, tiap-tiap hari aku akan memberikan surat kepadamu. Aku akan memberikan hadiah-hadiah. Setidak-tidaknya engkau tidak akan terlewatkan, kau pasti akan mendapatkan surat dariku. Paling tidak satu hari. Dan ternyata betul, saudara-saudara. Ketika pria ini sudah sampai di negeri yang jauh, dan dia mulai memberi kabar kepada tunangannya. Dia katakan, "Sayang, saat ini aku sudah sampai di satu negeri dan aku sudah mulai bekerja." Di hari berikutnya, sang pria itu juga memberikan surat. Seperti itu terus, saudara. Sang pria ini bahkan ketika tunangannya itu berulang tahun, dia memberikan hadiah, memberikan bunga, memberikan kado istimewa, ngasih coklat, dan sebagainya. Tetapi pada suatu hari, sang pria, ini dia ngasih hadiah-hadiah tiap-tiap hari, tanpa terlewatkan. Tetapi pada suatu hari, saudara-saudara, sang pria ini terkejut ketika dia mendapatkan surat undangan. Loh, kenapa tunangan saya ini mau menikah? Sang pria terkaget-kaget, saudara. Dan saudara tahu bahwa tunangannya ini dia akan menikah dengan tukang pos, saudara. Tukang pos yang tiap-tiap hari memberikan bunga, tiap-tiap hari memberikan surat. Akhirnya dia akan menikah. Disitulah sang pria ini mulai merenung. Loh, apa salahku? Aku setiap hari ngasih surat sesuai dengan janjiku. Aku juga ngasih coklat. Aku juga ngasih hadiah ulang tahun. Lalu apa salahku? Kok tiba-tiba dia malah mau menikahi tukang pos yang tiap-tiap hari membawa apa yang aku berikan kepadanya? Nah, saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat ketika suatu hubungan itu terjadi masalah, maka daftar barang yang telah diberikan dengan dalam tanda petik hati yang tulus, tiba-tiba dimunculkan untuk dipermasalahkan. Bukankah kita sering melihat hal seperti itu, saudara? Ketika seseorang itu menikah, orang ini sampai memiliki anak, tetapi ketika suatu saat terjadi perpisahan,
maka materi yang katanya diberi dengan tulus menjadi bahan rebutan. Itulah manusia, saudara. Nah, kalau kita perhatikan, saudara, nampaknya cinta itu dapat dibuktikan dengan mudah melalui pemberian dan perbuatan baik. Walau hal itu sebetulnya tidak penting-penting amat. Namun yang paling mendasar dan jauh lebih penting dari semua pemberian-pemberian itu tidak lain adalah kehadiran dari Sang Kekasih itu sendiri. Saudara setuju? Sama seperti pria ini. Dia tadinya tidak ada apa-apa, saudara. Tapi karena dia sering ketemu, memberi surat-surat, akhirnya karena ini komunikasinya lancar. Sementara yang jauh di seberang hanya menggunakan surat, tidak bisa berinteraksi secara langsung, tidak bisa merasakan kehadirannya, maka terjadilah masalah. Jadi jangan salahkan tunangannya ini, saudara, kalau ternyata akhirnya justru menikah dengan tukang pos. Ada satu ilustrasi yang saya akan naikkan lagi. Karena kalau kita perhatikan kehadiran dari Sang Kekasih ini amat sangat penting. Contoh yang kedua adalah pengamatan itu bisa terlihat ketika seseorang yang sayang tanaman itu pergi agak lama. Saya mengamati, saudara, ketika istri saya pergi lama, itu tanaman pada layu. Padahal disirami, tetapi kenapa bisa seperti itu? Karena penanganan dari istri saya dan orang lain itu berbeda. Kadangkala tanaman itu suka diajak berbicara, itu ada interaksi loh. Dan saya sudah mengajarkan kepada saudara bahwa pembicaraan terhadap tanaman itu akan membawa hasil. Tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Tetapi kalau disiram biasa saja, ternyata belum cukup, saudara. Karena tanaman itu sekalipun itu hanya satu dimensi, tetapi ternyata itu bisa ada interaksi dengan manusia. Ingat, Yesua pernah mengutuk pohon ara, dan pohon ara itu langsung kering besok paginya. Kemudian saya pernah melihat di YouTube, saudara, orang-orang di Pulau Salmon itu tidak pernah menebang pohon, tetapi mereka akan menebang pohon melalui kutukan. Jadi kalau dia nggak suka dengan pohon, dia datangi pohonnya dan dikutuki terus. Lama-lama pohon itu akan layu dan mati, saudara. Nah, jadi kalau kita perhatikan pengamatan ini, maka kita tahu bahwa kehadiran seseorang itu jauh lebih penting dari hanya sekedar pemberian belaka. Cinta itu dibutuhkan kebersamaan, dan sekuat apapun cinta, tanpa kebersamaan cinta itu akan luntur, kecuali cintanya Bapa Yahweh kepada manusia. Saudaraku yang terkasih, ada satu cerita lagi, yaitu tentang seseorang yang bernama Marta. Marta ini sibuk dengan urusannya sendiri. Dia harus bekerja untuk membiayai ayahnya yang masuk rumah sakit karena kanker. Dia beli obat-obat yang mahal. Dia bawa ayahnya ke ruang ICU. Dia bawa ke tempat pengobatan yang mahal. Sementara saudara-saudara yang lain itu memandikannya, menyuapi makanannya,
bernyanyi untuk ayahnya, memberikan renungan firman sambil menemani sang ayah. Tetapi pada suatu hari, saudara, seorang yang bernama Marta, anaknya ini, menjadi sakit hati ketika dia mendengar sang ayah berkata bahwa semua anak-anak mencintai aku kecuali Marta. Nah, si Marta ini dia sakit hati, dia berkata, bagaimana mungkin aku yang membelikan obat, aku yang mencari uang, sampai kerja ekstra, kok bisa ayah berkata seperti itu? Pada suatu hari Marta ini pulang, sudah larut malam. Seperti biasa dia mengintip melihat ayahnya, oh ternyata dia masih terbangun. Maka dia memutuskan untuk mendekat. Ayahnya memegang tangannya, lalu ayahnya itu berkata, Marta anakku, aku merindukanmu. Mungkin aku sudah tidak ada waktu lagi untuk hidup di dunia ini. Aku juga mungkin tidak bisa bertahan dengan penyakit ini. Tinggallah dan temani aku. Semalaman Marta ini memegangi tangan ayahnya. Lalu Marta mengambil sikap, aku lebih baik cuti, bekerja. Aku tak nemeni hari-hari terakhir ayahku. Nah, disitulah wajah sang ayah itu muncul kebahagiaan. Dan sekarang dia tahu bahwa Marta juga mencintainya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, cinta itu membutuhkan kehadiran. Ada orang yang berkata, aku cinta Tuhan, tetapi tidak ibadah. Betulkah itu? Saya rasa kurang tepat, saudara. Kalau dia berkata, aku cinta Tuhan, sekalipun pagi hari, sekalipun pukul 5 kita ibadah, orang yang mencintai Tuhan, dia akan korbankan waktunya, dia akan berikan untuk Tuhan. Makanya saya beri judul materi saya pada pagi ini, seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Tuhan itu rindu anak-anaknya berkumpul. Tuhan rindu untuk kita bisa bersama-sama berbagi kasih. Dan satu pertemuan seperti pagi ini di kehilat kita, apakah kita hanya akan kumpul-kumpul memuji Tuhan, dengar firman, setelah itu pulang selesai? Tidak, saudara. Tetapi kita juga dibutuhkan adanya interaksi satu dengan yang lain, saling mencintai, karena ini adalah merupakan persekutuan tubuh Hamasya. Kalau kita kumpul, kita merasa aku sudah ketemu dengan Tuhan, aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi ternyata di dalam hati kita itu ada gesekan. Di dalam hati kita ada rasa benci dengan seseorang. Di dalam hati kita ada rasa ketidaksukaan. Itu berarti kita masih belum menjadi pelaku firman. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sekali lagi dalam ilustrasi cerita ini, rupa-rupanya kehadiran seseorang itu jauh lebih penting dari hanya sekedar pemberian. Coba saudara punya keluarga. Kalau keluarga saudara sering kumpul, berdialog, interaksi, saudara senang atau tidak? Saya yakin semua orang akan senang. Karena kita bisa berbagi kasih, kita bisa berinteraksi, kita bisa tertawa bersama, kita bisa memberikan share satu dengan yang lain.
Tidak sekedar pertemuan-pertemuan formal, ibarat seperti orang kos. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesibukan kadangkala menyita hubungan baik. Kesibukan kadangkala mengikis kekuatan cinta. Kesibukan kadangkala memberi celah datangnya kuasa kegelapan. Hubungan kasih itu sangat dibutuhkan, ada interaksi, ada kebersamaan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Makanya saya katakan bahwa kita punya kehilat. Ini sistemnya adalah keluarga. Seperti Yesua dengan murid-murid. Makanya saya melarang satu jemaat memanggil saya dengan panggilan Pak Pendeta. Panggilan Pak Gembala. Saya tidak tertarik dengan panggilan seperti itu. Apalagi ada yang panggil pastor, ada yang panggil referen, ada yang panggil abuna. Saya nggak tertarik dengan panggilan itu. Saya tertarik dengan panggilan keluarga. Ada yang panggil saya papi, ada yang panggil saya koh, ada yang panggil hanya nama saja, no problem. Saya lebih enjoy dengan panggilan seperti itu daripada panggilan Abuna Lukas Sutrisno, Referen Lukas Sutrisno. Saya nggak tertarik dengan panggilan-panggilan seperti itu, saudara. Karena saya ingin kekuatan cinta itu diwujudkan dengan kebersamaan. Nah, kesibukan yang bisa membuat cinta seseorang itu mengalami kemerosotan. Yesua pernah menegur Marta ketika Marta itu sibuk ngurusi makanannya Yesua, sibuk di dapur, tetapi Yesua justru ngalem Maria. Di situ akibatnya Marta jadi iri hati. Saya akan ajak saudara untuk melihat firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 40 sampai 42. Demikianlah bunyinya. Namun Marta terus-menerus disibukkan oleh banyaknya pelayanan, dan sambil mendekat dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri melayani? Maka katakanlah kepadanya supaya dia membantu aku. Namun sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dan disusahkan oleh banyak hal. Tetapi satu hal yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang baik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini dikisahkan tentang Yesua yang datang ke rumah Marta dan Maria. Dan pada waktu itu Yesua memberikan wejangan-wejangan, memberikan khotbah-khotbah, nasihat-nasihat. Maria duduk di kaki Yesua. Yesua itu kan kalau di Israel itu tempat duduknya bukan kursi begini, saudara. Di zaman dulu itu kayak amben gitu ya, atau leseh-lesehan, dia duduk selonjor gini Yesua. Nah, wanita itu, si Maria duduk di depan kakinya. Sementara Marta itu sibuk
bikin makanan, bikin minuman, ceritanya untuk Yesua. Tetapi ternyata Marta ini ditegur oleh Yesua. Kenapa sih kok kamu menyibukkan diri? Itu akibat dari Marta yang mulai protes melihat Maria yang cuman duduk. Lalu Marta mengkritik Maria supaya dia disuruh ikut melayani, tetapi Yesua malah berkata, Maria mengambil bagian yang terbaik. Nah, cerita ini sebetulnya memiliki banyak pengetahuan yang bisa kita ambil, saudara. Di sini saya menemukan beberapa kata kunci yang menarik, yang bisa kita ambil untuk pelajaran dalam hidup kita. Yang pertama adalah disibukkan oleh banyaknya pelayanan. Sibuk oleh banyaknya pelayanan. Kadangkala orang sibuk pelayanan sampai dia lupa keluarga. Orang sibuk pelayanan sampai lupa berinteraksi dengan orang-orang yang dicintai. Makanya di sini saya katakan, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu berbeda, saudara. Melayani Tuhan itu misalnya kita berdoa, kita menjadi pelaku firman, itu statusnya di sini, melayani Tuhan. Tuhan itu terlayani. Tapi kalau melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah yang bersosialisasi, yang ada kaitannya dengan pekerjaan Tuhan. Marta itu sibuk ini melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia tidak melayani Tuhan. Maria duduk diam mendengarkan firman. Nah, ini yang namanya melayani. Contoh yang gampang, ada orang yang datang beribadah, tetapi dia sibuk main Facebook. Itu dia melayani Tuhan atau tidak, saudara? Dia tidak melayani. Ada loh orang yang ibadah tapi main Facebook. Loh, kenapa kok Pak Lukas bisa tahu? Ya tahulah, kalau saya buka Facebook kan saya selalu lihat jamnya. Ya toh, orang ini posting jam berapa, kemudian dia ibadah atau tidak. Orang ini ibadah, tapi kok ada postingan, berarti apa, saudara? Selama ibadah dia main Facebook. Lah, dia dapat apa kalau begitu kira-kira? Ya nggak dapat apa-apa. Kemudian yang kedua, yaitu Marta menyalahkan Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri melayani? Saya ambil kata kunci menyalahkan Tuhan. Berapa banyak di antara kita ketika keinginan kita tidak terwujud, atau dalam tanda petik belum terwujud, yang dapat malah orang lain, Tuhan disalahkan. Padahal sebetulnya Tuhan itu punya timing tersendiri untuk kita. Dan dia punya jalan cerita sendiri untuk kita. Seringkali saya melihat orang itu menyalahkan Tuhan. Saya berpikir, kalau Tuhan saja disalahkan, apalagi manusia. Pasti dia akan sangat mudah menyalahkan manusia. Dan orang yang seperti ini jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberitahu satu hal. Ketika engkau berharap sesuatu dan engkau belum mendapatkannya,
tetapi justru orang lain yang mendapatkannya. Jangan pernah menyambung-nyambung dengan orang lain. Orang lain punya urusan sendiri, saudara punya urusan sendiri. Dan saya punya pemikiran bahwa Tuhan itu tidak pernah berbuat salah. Amin. Kalau kita yang berbuat salah, iya. Tapi kalau Tuhan tidak pernah berbuat salah. Dan dia itu punya timing sendiri, punya waktu tersendiri. Karena ketika Tuhan memberi sesuatu, itu ada unsur pendidikan di sana. Begitu juga ketika kita melihat bahwa permohonan kita belum terwujud, bisa saja karena Tuhan sudah punya pemberian khusus untuk kita, yang tentunya jauh lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, iri hati. Tadi menyalahkan Tuhan, sekarang iri hati dengan Maria. Katakanlah kepadanya supaya dia membantu aku. Jadi dengan kata lain, dia iri, kok enak ya, aku sing melayani, mobat mabit ke sana, kamu cuman duduk begitu. Nah, saudara yang terkasih, iri hati itu sangat merusak energinya. Iri hati itu sangat menghancurkan. Kalau segala sesuatu sudah muncul rasa iri, itu pasti yang ada hanya merusak, mengganggu. Coba kalau ada orang lain yang tiba-tiba diberkati begitu luar biasa, dan kita iri hati, berarti hidup kita belum berkenan di hadapan Tuhan. Saya melihat orang-orang yang melayani di tahun yang sama dengan saya. Ada yang sudah pelayanan di luar negeri, ada juga yang jemaatnya jauh lebih banyak, tapi saya kok gak iri, saudara. Karena saya berpikir, Tuhan itu punya porsinya sendiri-sendiri. Saya hanya berpikir kalau Tuhan memberkati kita dengan jemaat yang seperti ini, buat saya sekalipun tidak sebanyak dulu, tapi saya senang. Kenapa? Karena saudara adalah orang yang mau dididik oleh Tuhan. Saudara datang bukan protes seperti dulu. Kita panggil nama Yahweh, marah. Panggil nama Yesua, mutung, lari. Saya sekarang justru enjoy. Saya mau kasih pengajaran apapun, saudara nggak ada yang protes sama saya. Dan saya senang. Kenapa? Karena saudara izinkan saya untuk belajar. Jadi saya belajarnya bisa lebih sungguh-sungguh, yang baik saya bagikan ke jemaat. Tapi kalau jemaat isinya protes-protes terus, seperti dulu sebelum kita panggil nama Bapak, saya mau ngasih pengajaran baru jadi takut, saudara. Wah, ya cocok jemaat terima atau tidak. Dulu tapi ya, ada usulan begini, ketika sedang terjadi kegoncangan karena kita panggil nama Yahweh, ada yang ngomong gini, harusnya itu Pak Lukas sampaikan dulu kepada diaken, kepada pengurus, baru nanti disampaikan kepada jemaat. Pengurus bisa terima atau tidak. Nah, itu bukan tipe saya, saudara. Kalau saya seperti itu lalu pengurus bilang jangan, terus bagaimana? Ojo, tidak bisa. Yang belajar itu saya, yang berurusan dengan Tuhan itu saya, yang jadi kemudi di kehilat ini saya. Jadi ketika saya ngerti pengajaran baru dan saya sudah scanning itu pengajaran benar, saya bagikan untuk saudara.
Saya tidak peduli orang mau terima atau tidak. Ya sekarang kalau seperti itu ya sudah, jadi pendeta Protestan saja. Alirannya Presbyterian, yang atur semua itu majelis. Sehingga saya tinggal tanya aja temanya minggu ini apa ya. Lebih mudah untuk saya, saudara. Karena saya tidak perlu pusing cari materi. Tidak perlu pusing belajar-belajar ke pola Yudaism. Tidak perlu pusing. Saya juga tidak perlu pusing mempelajari bahasa Ibrani. Santai saja. Saya tinggal tanya sama pengurus, kamu sudah siapkan tema untuk 1 bulan penuh atau belum? Oh sudah Pak. Mana? Gampang. Udah, saya tinggal tidur main drone aja sudah saya. Saya bisa dolan kemana-mana, nggak perlu belajar karena semua materi-materi yang umum saya bisa kuasai. Tapi materi-materi khusus yang mengambil kadangkala pola Ibrani, ya, angka gematria, itu kan tidak gampang, saudara. Nah, sekali lagi kalau kita kembali kepada masalah Marta Maria ini, maka ada rasa iri, ini sifatnya merusak. Dan saya ingin saudara menghindari kata-kata ini, iri hati. Kalau iri, itu pasti akan muncul rasa jengkel pada orang lain, rasa dengki pada orang lain, berusaha untuk merusak. Ini yang repot, saudara. Kemudian yang keempat, Marta tidak mengerti bahwa tidak setiap waktu Yesua itu bisa datang menemui keluarga ini. Artinya, Marta tidak memakai kesempatan di waktu yang sempit. Ini kata kuncinya adalah tidak memakai kesempatan di waktu yang sempit. Ini kata kuncinya. Waktu terus berjalan. Waktu terus berlalu, bukan berjalan lagi, malah saya menyebutnya berlari tanpa kendali. Saya nyiapkan materi kepontal-pontal, saudara. Kadang ada orang yang masih santai. Nah ini kan tidak mempergunakan waktu dengan baik. Kerja dan terus kerja. Yang penting kan aku mengembalikan perpuluhan atau memberikan persembahan. Pokoknya kalau kehilat butuh sesuatu tinggal ngomong saja. Bukankah ini juga sama dengan melayani pekerjaan Tuhan? Ya, saudara melayani pekerjaan Tuhan, tapi bukan melayani Tuhan. Sekarang pergunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu itu singkat. Umur hidup kita juga singkat. Tidak ada orang yang tahu kapan kita mati. Ada orang yang mati umur 100 tahun. Ada orang yang mati umur 90 tahun. Tetapi juga ada orang yang mati umur 17 atau 18 tahun. Atau barangkali kita gilirannya nanti malam. Tidak ada yang tahu. Jadi mumpung ada kesempatan, pergunakanlah waktu yang ada. Next, kita lihat yang berikutnya. Yaitu saudara perhatikan teguran Yesua ini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dan disusahkan oleh banyak hal. Khawatir, disusahkan banyak hal. Marta berpikir kalau Yesua tidak dikasih makan, bisa-bisa Yesua pulang. Saudaraku yang terkasih, apa maksud teguran Yesua terhadap Marta ini? Karena Yesua ingin agar Marta itu tahu apa artinya prioritas. Mana yang lebih diutamakan, mana yang lebih didahulukan. Sekali lagi saya ngomong seperti ini bukan berarti saya melarang saudara bekerja, melarang saudara menyibukkan diri, tidak.
Tetapi ada saatnya sibuk, ada saatnya berdiam diri dengan Tuhan. Toh mati harta tidak dibawa, saudara. Waktu hidup kita itu singkat. Kita mesti ngerti prioritas. Sama seperti saudara lihat gambar ini. Ada kereta api lewat, yang lain harus berhenti. Ini prioritas. Kereta api diprioritaskan lebih dulu. Kalau saudara sedang naik mobil, tiba-tiba ada sirine dari belakang. Wah, itu sirine ambulan. Saudara harus minggir. Nggak mungkin saudara, ayo, wah ini ada sirine kebut-kebutan sisan. Nggak bisa, saudara. Kita harus kasih prioritas. Kita minggir, biarkan ambulan lewat terlebih dahulu. Prioritas artinya mana yang lebih penting, mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda. Banyak orang yang tidak ngerti akan hal ini. Tapi saya ingin saudara bisa mengerti tentang apa arti prioritas. Di tempat kita ada 3 jam ibadah. Sebetulnya kalau orang Yahudi itu ibadahnya bukan seminggu 3 kali ya. Kalau saudara lihat murid-murid Yesua, ketika Yesua sudah bangkit, murid-murid itu ibadahnya tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari itu berarti seminggu ada berapa kali? 7 kali mereka ibadah terus. Kita cuma 3 kali loh ibadah. Itu pun paling lama juga 2 jam. Tapi kadangkala masih ada orang yang ibadahnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Yang lebih parah lagi ada orang yang ibadahnya mungkin hanya hari raya saja, tapi mengaku jemaat Alef Tau. Ini kan repot, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Tuhan ingin memiliki kebersamaan dengan kita. Yang terakhir, di sana dikatakan Maria telah memilih bagian yang baik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya beritahu saudara, jika orang tahu bahwa kedekatan kita dengan Tuhan itu nantinya akan mendatangkan upah yang besar di Syamayim, orang akan berebut menomorsatukan Tuhan. Orang bahkan akan berebut menggantikan posisi kita. Ini yang penting, saudara. Nah, oleh karena itu, melalui materi pada pagi hari ini, biarlah kita menjadi semakin lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan, ketimbang sekedar kita cuman formalitas belaka. Biarlah senantiasa Bapa Yahweh memberkati saudara semua. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.